Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattah ya alim. Yang saya muliakan Bapak Kiai Haji Dr. Endi Suhendi MA selaku pengasuh pimpinan Pondok Pesantren Modern Al-Madani Cikalong, Majalengka. Yang saya hormati Dewan Asatidz wal Ustadzat dan seluruh jajaran sivitas akademik yang ada di Ponpes Modern Al-Madani. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya dikasih kesempatan testimoni tentang beliau Bapak Kiai Endi Suhendi. Pada kesempatan kali ini saya sangat bersyukur, sangat berterima kasih sekali atas jasa-jasa beliau yang sudah diterapkan, yang sudah diberikan kepada saya selaku muridnya. Perkenalkan, saya Nana Supriyatna, sekarang bekerja selaku dosen di Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya, dan sekarang saya mengampu mata kuliah bahasa Inggris. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya bisa ikut tahun 2006 di Majalengka. Saya pernah belajar dari beliau. Beliau adalah sosok yang sangat inspiratif sekali bagi saya, sehingga saya sekarang bisa mengikuti jejak beliau. Dan bahkan beberapa waktu saya sempat mengantarkan beliau untuk menjadi seorang pelopor, yaitu dosen di UIN Sunan Gunung Jati. Dan pada waktu itu juga saya terinspirasi karena sering mengantar beliau bolak-balik dari Majalengka ke Kadipaten untuk mengantarkan naik ke bus, dan itu menjadi inspirasi bagi saya. Sebuah cita-cita itu bisa dicapai dengan penuh perjuangan, dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya merasa bangga sekali, saya merasa bahagia sekali atas inspirasi beliau, motivasi yang selalu disampaikan oleh beliau itu menjadi bahan untuk saya mengejar cita-cita yang sama, yaitu menjadi seorang pengajar di perguruan tinggi. Pola pendidikan yang beliau terapkan selama saya menjalani atau bareng dengan beliau itu adalah pola pendidikan apa yang disebut dengan penugasan. Sampai saat ini saya masih merasakan membuat tulisan-tulisan berbentuk jurnal contohnya, atau membuat tulisan mengarang kayak semacam conversation kalau dalam bahasa Inggrisnya. Kebetulan saya mengampu atau menjadi seorang dosen bahasa Inggris, dan cikal bakalnya saya membuat sebuah tulisan itu karena ada penugasan dari beliau membuat sebuah daily conversation yang diterjemahkan dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Arab, kemudian dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dan sampai saat ini, sampai detik ini, buku itu insya Allah saya dengan niat yang sangat tulus, saya lagi melengkapinya, lagi membuat legalitasnya untuk dicetak dalam bentuk buku. Dan itu menjadi cita-cita saya dan warisan daripada beliau juga waktu saya di Majalengka. Yang saya ingat, yang saya rasakan bentuk dari pendidikan beliau itu adalah bentuk penugasan ke arah yang lebih positif ya. Kemudian pengaruh pesantren setelah kehidupan saya di luar atau di eksternal atau pasca mondok ya, pasca dari pesantren itu sangat terasa sekali. Di antaranya apa yang saya rasakan, itu adalah
ada sosok, ada manajemen dalam kehidupan saya, ya, ada apa namanya self control yang disebutnya atau self defense terhadap diri saya, sehingga sampai saat ini saya alhamdulillah masih dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, masih melaksanakan kewajiban-kewajiban apa namanya eh, selaku muslim, dan itu menjadi spirit bagi saya sendiri untuk melaksanakan menggapai pertama cita-cita, yang kedua untuk menggapai ya ridho ilahi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, karena manajemen dari pondok pesantren itu selalu yakunu mamlakatan fi adhari talamid, atau make me charismatic in my brain, menjadikan apa namanya melekat dalam otak saya, dalam benak saya, yang menjadi doktrin itu adalah kedisiplinan. Ya, jadi sampai detik ini, sampai saat ini saya tidak akan meninggalkan bentuk atau apa namanya doktrin terhadap disiplin, dari hal yang mulai terkecil sampai yang terbesar, dan itu menjadi giroh saya untuk mencapai sebuah apa namanya cita-cita nanti ke depan. Dan itu yang saya dapatkan dan yang selalu saya rasakan sampai detik ini, hasil karya beliau atau hasil doktrinasi beliau, saya sampai hafal saat ini. Bahkan saya diamanahi pada waktu itu membuat apa namanya kurikulum di Pondok Pesantren Modern Nurul Fajri, dan saya setelah pulangnya juga itu selama 4 tahun di sana, itu doktrinasi beliau. Saya membuat kurikulum dari awal bangun tidur anak-anak sampai tidur lagi. Nah, itu menjadi daily conversation, menjadi daily activity, menjadi apa namanya kegiatan sehari-hari santri itu harus ngapain dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Dan itu menjadi spirit bagi saya pribadi, bahwa dalam kehidupan sehari-hari kita itu harus tertata dengan rapi supaya tergapai apa yang kekurangan dan kelebihannya. Kemudian selanjutnya, bagaimana pesantren bisa membuat saya berhasil di masyarakat seperti sekarang? Menurut pandangan saya atau hemat saya, dalam pandangan pesantren bisa membuat saya apa namanya bisa bersosialisasi di kalangan sosial atau di kalangan orang-orang di masyarakat pada umumnya, seperti yang saya rasakan sekarang itu adalah public speaking. Karena dulu saya sempat diajarkan di beberapa kegiatan, ya, setiap hari atau seminggu itu 3 kali ada pidato bahasa Indonesia, pidato bahasa Inggris, sama pidato bahasa Arab. Dan seminggu 3 kali itu momen-momen yang saya rasakan itu Selasa, Kamis, dan malam Minggu. Nah, di antara 3 momen ini yang menjadi spirit bagi saya, kenapa bisa bersosialisasi di tengah-tengah masyarakat secara umum, kemudian bisa bergaul dengan orang-orang menengah dalam segi pendidikan, dan itu menjadi motivasi bagi saya. Karena saya masih ingat Pak Kiai selalu bilang 70% itu yang merubah kita itu bukan dari kita sendiri, tapi pergaulan kita. 70% secara psikologis itu dapat merubah bagaimana tingkah dan laku kita. Maka yang 30% itu adalah genetik saya adalah petani, karena ibu dan bapak saya itu adalah petani, maka saya harus merubah yang 70% itu. Yang 70% itu saya harus rubah, ya, salah satunya lewat sosialisasi saya, lewat relasi saya, lewat lingkungan hidup saya. Harus betul-betul hal yang mendukung terhadap cita-cita saya. Mungkin itu yang saya rasakan, apa yang sudah Pak Kiai berikan kepada saya. Terima kasih atas kesempatannya untuk membuat video ini,
Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi santriwan dan santriwati yang ada di sana, kemudian Abdullah Battolibat ya. Illa hada minni billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you all for watching this here.